Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat, sahabat fillah rahimani wa rahimakumullah. Kali ini saya akan share tentang tawadu. Apa itu tawadu? Tawadu itu adalah rendah hati, tidak merasa diri lebih tinggi daripada orang lain. Jadi sahabat soleh-soleha, Rasulullah itu adalah pribadi yang sangat tawadu. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa pernah Rasulullah bercakap-cakap dengan seseorang. Orang itu menyadari bahwa Rasul ini saya temani, saya sedang berbincang dengan Rasul, sehingga orang itu tiba-tiba gemetaran, tiba-tiba ketakutan. Kemudian Rasul langsung memberitahukan kepadanya, tenangkan diri Anda, saya hanyalah anak dari seorang perempuan yang juga memakan daging yang dikeringkan dan diberi garam. Jadi kalau zaman now itu seperti ikan asin, ya. Tenangkan diri Anda, saya juga anak dari seorang perempuan yang suka makan ikan kering, ikan asin. Jadi seperti itu. Begitu tawadunya Rasul langsung meminta dia untuk segera menenangkan diri, tenang saja. Jadi bahasa sekarangnya itu santai saja bro, biasa aja, santai. Begitu tawadunya Rasul, padahal Rasul adalah manusia pilihan. Dalam suatu riwayat juga dikatakan bahwa riwayat ini adalah hadis sahih, ya, mutawafaq alaih, mutafaqun alaih, di mana dikatakan bahwa Anas bin Malik melewati anak-anak, ya. Anas bin Malik melewati anak-anak, kemudian Anas bin Malik memberi salam kepada anak-anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada seorang yang bertanya, kenapa Anda memberi salam kepada anak-anak itu, ya? Kemudian Anas bin Malik langsung menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan demikian, ya. Ini hadis adalah mutafaqun alaih, hadis sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi sahabat soleh-soleha, begitu rendah hatinya Rasul mengucapkan salam kepada anak kecil. Padahal yang kita ketahui seyogyanya, yang semestinya itu, yang muda memberi salam kepada yang tua. Tetapi ini bukti nyata bahwa contoh akhlak Rasul itu begitu mulia, begitu berakhlak. Anak-anak pun dia salami, ya. Dia tidak menunggu orang lain yang dahulu memberikan salam kepadanya, ya. Dalam hadis tadi menceritakan bahwa Nabi begitu tawadhu, ya, ketika beliau melewati anak-anak kecil, ya, beliau yang memberi salam dahulu. Sementara kita tahu seharusnya yang muda memberi salam kepada yang tua, apalagi dia seorang nabi yang kedudukannya lebih tinggi dari siapapun, ya. Bahkan nabi itu adalah pemimpin dari seluruh anak Adam pada hari kiamat. Tetapi nabi tidak sombong. Sahabat soleh-soleha, orang yang termulia ini sesungguhnya nabi, ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahibul syafaatul uzma, ya, pemilik syafaat yang agung. Nabi itu adalah pemilik syafaat yang agung, yang ketika seluruh nabi menolak untuk memberi syafaat di padang mahsyar nanti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang memberi syafaat kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Masya Allah, begitu agungnya kedudukan Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia melewati anak-anak kecil, dialah yang terlebih dahulu memberi salam, ya. Bagaimana ketika kita berbicara tentang diri kita? Terkadang kita kalau lewat dan bertemu orang yang lebih muda, kita enggan untuk memberi salam kepadanya. Kita gengsi, ya. Maunya kita dahulu yang diberi salam. Maunya dia dulu yang memberi salam kepada kita, ya. Maunya yang muda yang wajib memberi salam kepada yang tua, ya. Memang benar, sahabat. Benar itu, yang muda seyogyanya memberi salam dahulu. Tetapi tidak ada salahnya jika kita
tawadu, jika kita rendah hati ya dengan memberi salam kepada yang lebih muda, kita mencontoh kepada akhlak Rasul. Seperti inilah terkadang mungkin ada juga di antara kita yang bertemu dengan orang yang lebih miskin ya, maunya dia yang memberi salam kepada kita, dia yang lebih duluan menegur kita karena dia tanda kutip kita pandang sebagai yang lebih miskin daripada kita, nauzubillah. Tapi tidak ada salahnya teman-teman ya, kita memberi salam dahulu kepada orang yang lebih miskin ya, kepada sahabat tetangga kita yang kita anggap lebih muda misalnya ya, atau lebih susah dari kita, tidak ada salahnya, karena ini bukti bahwa kita juga mencontoh akhlak Rasul. Sekarang ini orang susah memberi salam, tidak semua diberikan salam, kadang dia milih-milih untuk memberi salam, seakan-akan kalau dia memberi salam duluan berarti dia rendah daripada orang itu ya, misalnya pada sopirnya, kepada orang miskin di depan rumahnya, seakan-akan derajatnya lebih rendah kalau dia duluan menyapa. Padahal tidak seperti itu saudaraku. Lihatlah Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada anak-anak pun beliau memberikan salam, mengucapkan salam kepada mereka. Selain untuk mengucapkan salam, itu berarti kita mendoakan ya. Ini berarti contoh bahwa Nabi begitu tawadunya Nabi ya. Maka marilah kita introspeksi diri kita. Masih banyak di antara kita yang pelit memberi salam.